Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Walaupun situasi dan kondisi dunia sedang tidak menentu, tapi kita tahu bahwa kita berada dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur anugerah-Mu juga bahwa kami masih punya kesempatan beribadah seperti ini, walaupun kami berjumpa melalui pekerjaan Roh Kudus, karena kami harus mendengarkan khotbah melalui online, tapi kami bersuka cita menerima dengan segenap hati kami, dengan hati yang tulus siap kebenaran firman-Mu, karena kami membutuhkannya. Terima kasih Bapa, urapan Roh Kudus bekerja kepada kami sehingga kami bisa menangkap dengan baik, dengan pikiran yang jernih, dan benih itu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, firman yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini adalah tentang hati yang sempurna. Mengapa hati kita perlu sempurna? Kita akan melihat dulu dari pernyataan Allah dalam Perjanjian Lama, dalam Yeskel pasal 11 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Kita akan baca bersama-sama. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Puji Tuhan. Allah menghendaki sebenarnya hati setiap kita adalah hati yang sempurna. Hati yang sempurna itu adalah hati yang taat dan tentu bebas daripada kekerasan hati. Nah, dari awal Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya sendiri. Termasuk hatinya adalah hati seperti hati Allah. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, karena makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka hati manusia sekarang sudah bukan hati yang sempurna. Hatinya sudah dikuasai oleh berbagai macam keinginan kedagingan. Dan keinginan kedagingan itu semua cenderung kepada perkara-perkara dosa. Dosa adalah sesuatu yang menyimpang daripada firman Tuhan. Tapi keinginan hati Allah tetap mau melihat hati kita adalah hati yang sempurna. Nah, untuk itulah Allah mengerjakan hal ini supaya umat manusia yang sudah memiliki hati yang sempurna akan hidup menurut ketetapannya. Nah, kapan itu dilakukan oleh Allah? Waktu kita lahir baru di dalam Yesus Kristus. Karena kelahiran baru kita kepada Yesus, yaitu ketika kita percaya dan mengaku Yesus adalah penebus kita, kita minta ampun untuk disucikan dari segala dosa, maka kita diampuni, kita disucikan, kita dikuduskan, dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Dan saat itulah kita mengundang Tuhan Yesus masuk di hati. Roh Kudus menyatu dengan roh kita, lahirlah roh yang baru. Yang dimaksud di sini roh yang baru adalah hati yang baru. Nah, jadi kelahiran baru Anda dan saya, ingat dengan baik, kita sebenarnya sudah memiliki hati yang baru. Tapi seringkali kita tertipu oleh keadaan, kita tertipu oleh intimidasi daripada setan dan iblis dalam pikiran kita. Kita tertipu dengan apa kata orang, kita tertipu dengan kejadian yang ada di depan mata kita, kita tertipu dengan perasaan dalam jiwa kita. Sehingga hati kita sekarang mulai dikotori lagi oleh kekecewaan, oleh putus asa, oleh kebencian, oleh dendam, oleh sakit hati, oleh ketidakbenaran yang lain, bahkan iri hati, panas hati, berontak, keras hati, degil hati, dan masih banyak lagi. Bahkan ada rekayasa yang jahat dalam hati kita. Mengapa? Karena kita tertipu oleh segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Ingat, di dalam Efesus dikatakan bahwa udara ini dipenuhi oleh roh jahat, penguasa-penguasa udara.
ketika kita tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup dalam firman Allah, kita mudah terpengaruh oleh mereka. Kita juga bisa dikuasai oleh kebimbangan, ketakutan, keraguan-raguan, apalagi kebimbangan, keraguan-raguan terhadap firman Allah. Setan memang mengincar kita untuk apa? Kita melenceng daripada firman Tuhan, dan kita dibuat punya cara berpikir yang salah. Kita dibuat punya cara berpikir yang setuju dengan pemikiran mereka, ide-ide mereka, dan kita tidak merasa sadar. Kita terus mengikuti ide-ide mereka, sementara kita di mana-mana berkata, saya adalah orang Kristen, setiap minggu saya ke gereja, saya punya Tuhan namanya Yesus. Tapi hati saudara tidak mencerminkan hati Kristus, karena hati yang baru itu adalah hati Kristus. Nah, dalam 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9, Allah terus mencari orang-orang yang hatinya sempurna kepada Dia. Terus yang mencari sampai dari pihak Allah rela memberikan Yesus Kristus untuk apa? Mengembalikan kesempurnaan hati kita, supaya hati kita sekarang tidak menjadi gudang sampah daripada ide-ide setan, daripada rekayasa iblis, daripada perbuatan-perbuatan buruk daripada iblis. Nah, itu sebabnya Allah tidak henti-hentinya mencari orang-orang yang punya kesempurnaan hati kembali. Dan itulah sebabnya mengapa Injil perlu kita beritakan. Karena dengan orang mendengar Injil kemudian mempercayai Injil itu, membuat dia mau dilahirkan baru, maka dia akan memiliki hati yang baru. Karena roh kita sudah dipersatukan dengan Roh Kudus, sehingga roh itu menjadi baru. Dan ia dikatakan hati secara rohani, hati yang baru. Di mana sekarang yang mempunyai kekuatan untuk menguasai hidup kita sebetulnya adalah roh yang baru itu dalam kehidupan kita. Bukan keinginan jiwa kita, bukan keinginan daging kita. Karena keinginan jiwa dan keinginan daging sering kompromi dengan ide-ide dan godaan atau saran-saran daripada si iblis, daripada roh dunia. Tapi kalau roh yang baru atau hati yang baru ini punya kecenderungan, kemauan untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Nah, jadi hati yang sempurna itu apa? Definisinya yang jelas. Hati yang sempurna adalah memiliki kerinduan dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk melakukan yang benar dan menyenangkan hatinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah hidup kekristenan Anda sekarang betul-betul punya kerinduan tapi juga disertai kemauan yang sungguh-sungguh untuk melakukan yang benar sesuai dengan firman dan tuntunan Roh Kudus, juga untuk menyenangkan hatinya? Apakah selama ini kita masih punya keinginan hati untuk menyenangkan diri sendiri, sehingga kita selalu menuntut Tuhan segala sesuatu? Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita, kita marah kepada Tuhan, kita marah kepada situasi, kita marah kepada kondisi, kita marah kepada orang lain, dan kita menuduh Tuhan. Tuhan, kau tidak mendengar doaku. Tuhan, kau tidak mengetahui keadaanku. Tuhan, apakah kau mengasihi aku? Padahal firman Allah dengan jelas sudah mengatakan bahwa tidak bisa memisahkan kasih Allah dengan diri kita. Tapi kita seringkali masih punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena apa? Hidup kekristenan kita masih cenderung untuk supaya kita dipuaskan hatinya, kita disenangkan hatinya, kita hatinya dibuat selalu mendapatkan hal-hal yang diinginkan kita. Padahal yang diinginkan kita belum tentu itulah kehendak Allah yang sempurna untuk Anda dan saya. Itu yang membuat orang sebanyak selalu struggle, bergumul terus, dan kehidupannya menjadi kehidupan selalu berjuang untuk apa? Mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Walaupun untuk mendapatkan itu dia harus mengabaikan firman Tuhan, dia harus meninggalkan firman Tuhan, dia harus menyimpang dari firman Tuhan, dia harus menghentikan pimpinan Roh Kudus, dia harus mendukakan Roh Kudus di dalam dirinya. Karena apa? Keinginan hati untuk menyenangkan diri sendiri terus terpuaskan, itu tidak kita kendalikan. Nah, itu sebabnya lupa kita
bahwa sebetulnya Allah mencari orang yang sekarang punya pemikiran dan gaya hidup. Bagaimana aku selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu adalah hati yang sempurna. Dan itu juga yang dimiliki oleh hatinya Yesus. Apapun yang dia hadapi, tapi tetap dia punya visi dan misi. Bagaimana aku menyenangkan hati Allah Bapa. Itu sebabnya apa yang dikerjakan oleh Bapakku, aku mengerjakannya. Apa yang dikatakan oleh Bapakku, aku mengatakannya kepadamu. Yesus tak pernah berkata-kata atau bekerja dari dirinya sendiri. Itu sebabnya Yesus pun perlu dipenuhi kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah, supaya dengan kuasa itu dia melakukan apa yang diinginkan hati Bapaknya dan menyenangkan hati Bapaknya. Nah, terbalik dengan banyak di antara kita. Siap hari kita hanya mengejar sesuatu yang menyenangkan daging dan jiwa kita. Kita lupa bahwa Allah menginginkan kita juga menyenangkan hatinya. Dan kalau kita menyenangkan hatinya, apakah kita kemudian tidak disenangkan, tidak dipuaskan hati kita oleh Tuhan? Oh, justru dia telah menyenangkan dan memuaskan hati kita terlebih dahulu. Kita yang ketinggalan banyak. Kita terus mengejar kesenangan pribadi kita, kesenangan jiwa kita. Apakah Anda sudah punya kerinduan dan kemauan sungguh-sungguh? Sekarang mau melakukan kebenaran dengan segenap hati, mau mentaatinya, dan tujuannya menyenangkan hatinya. Menjelang akhir zaman dikatakan bahwa kasih banyak orang akan menjadi hambar. Yang jahat bertambah jahat, yang kudus bertambah kudus. Oh, ngeri. Dan sekarang sudah mulai terlihat apa yang dahulu ketika mungkin orang Kristen membaca Alkitab, itu nanti akhir zaman masih lama. Oh, belum akan terjadi. Oh, langit baru, bumi baru. Oh, rapture, pengangkatan Yesus, itu baru tertulis dalam Alkitab. Tapi day by day, hari demi hari, untuk menuju kepada apa yang tertulis dalam Alkitab, itu merupakan pewahyuan daripada surga, daripada Allah Bapa, itu mulai tergenapi, dan kita menyadarinya. Kita berpikir ya soalnya sekarang memang lagi musim ada wabah corona. Tapi mengapa terjadi wabah corona mendunia secara global? Pernahkah Anda merenungkannya? Pernahkah Anda pengen tahu mengapa ini bisa terjadi? Tuhan, Lord help me, beri pengertian kepada saya. Supaya apa? Anda bisa menjadi orang Kristen yang bijaksana, berhikmat menjalani kehidupan ini. Dan kita sekarang menjadi orang Kristen yang memiliki hati yang sempurna. Dan kita tidak bisa mengingkari bahwa itu memang harus terjadi. Tapi bagaimana kita bereaksi dan menyikapi apa yang sedang terjadi di dunia, itu tergantung dari pengetahuan yang benar di dalam kita akan segala rahasia kerajaan Allah. Kalau kita menjadi orang Kristen tidak tahu kebenaran rahasia kerajaan Allah, hal seperti ini dianggap biasa, tidak dipedulikan. Ya sudah, tahu kita sudah hidup di dunia, jalani saja. Padahal dari setiap peristiwa demi peristiwa, hari demi hari, waktu demi waktu, semuanya itu sudah menuju kepada penggenapan firman Tuhan. Semua itu sudah menuju kepada rencana Tuhan. Semua itu sedang memimpin kita untuk apa? Untuk mulai tanggap dengan situasi dan kondisi yang terjadi, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Apakah kita akan bersikap seperti orang dunia? Nanti ketika dunia kemudian mengalami hal yang lebih buruk lagi, kita akan marah, kita akan protes, kita meninggalkan Tuhan, kita bahkan menghujatnya, dan kita malu untuk mengaku sebagai orang Kristen. Atau kita semakin dalam menenggelamkan diri kepada apa? Kepada pewahyuan kebenaran. Kita mau tanya Tuhan, kita mau merenungkan, kita mau cek dengan firman Tuhan. Sebenarnya terjadi di dunia ini apa maksudnya Tuhan? Nah, orang yang hatinya bijaksana selalu akan mengkaitkan kehidupannya dengan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara rohani. Kan hal rohani itu menentukan hidup kita, baik untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Nah, jadi
Jangan segan-segan engkau memberitakan Injil supaya banyak orang yang kemudian lahir baru karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai Sang Penebus, sehingga mereka memiliki hati yang baru, sehingga hati yang baru ini bisa menjadi hati yang sempurna karena Allah terus mencari orang-orang yang berhati sempurna. Dan hati yang sempurna hanya satu cara, yaitu apa? Bertobat terlebih dahulu, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kemudian undang Dia masuk di hatimu sebagai Raja, Tuhan yang memiliki hidupmu, dan sebagai Juru Selamat yang memberikan jaminan kepastian untuk kehidupanmu. Dan Roh Kudus terus akan membawa hatimu yang baru ini, rohmu yang baru ini, untuk apa? Untuk tetap terjaga dalam kesempurnaan. Hatimu jadi lembut, hatimu jadi taat, hatimu bukan hati yang keras, tapi hati yang terus merindu, mendamba, dan mau sungguh-sungguh melakukan yang benar dan menyenangkan hatinya. Perhatikan dalam Matius 5 ayat yang kelima. Kalau Alkitab versi LAI mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Tapi Alkitab versi King James mengatakan, diberkatilah. Diberkatilah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Perhatikan di sini orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu berbicara mengenai kondisi hati. Dan bagaimana hati itu bisa lemah lembut kalau hati itu sempurna. Karena dia sejak lahir baru, dia memiliki kerinduan dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang benar dan menyenangkan hati Allah. Nah, jadi hati yang sempurna ini dikatakan diberkati. Bagaimana tidak diberkati? Karena hati yang sempurna atau lemah lembut itu memiliki bumi. Artinya bumi itu ada di bawah kekuasaan kita. Bumi itu ada di bawah otoritas kita. Apalagi ditunjang oleh kita, itu keberadaannya sekarang adalah warga negara kerajaan Allah. Kita anak Allah, kita anak raja. Nah, jadi kita tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh situasi dunia. Kita tidak akan mungkin bisa ditenggelamkan, dibinasakan, dihancurkan oleh gejolak-gejolak dunia. Tapi syaratnya adalah hati yang lemah lembut, yaitu hati yang sempurna. Dia akan memiliki bumi. Segala masalah itu ada di atas bumi. Bagaimana kita dengan hati yang sempurna itu, sehingga memiliki iman yang sehat, kita bisa memenangkan masalah demi masalah di dunia ini. Kalau di surga nanti kita sudah tidak menjumpai masalah, tapi di dunia kita akan menjumpai masalah. Siapapun Anda, termasuk orang-orang Kristen. Tapi perbedaannya orang Kristen dan orang percaya Yesus adalah dia menghadapi masalah di dunia ini adalah dengan hati yang sempurna. Sehingga imannya kuat, imannya teguh, imannya sehat. Dia bisa mengendalikan masalah di dunia ini melalui kekuatan roh, dan dia bisa mengalahkan masalah itu. Dia bukan dikalahkan oleh masalah, dia bukan ditenggelamkan oleh masalah, tapi dia yang akan menenggelamkan masalah itu, dia yang mengalahkan masalah itu. Ingat bahwa di bawah kaki kita sudah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Segala hal-hal buruk yang terjadi di dunia memang banyak disponsori atau digerakkan oleh apa? Setan dan iblis. Tapi setan dan iblis sudah ditaruh di bawah kaki kita, dan kita diberi kuasa untuk menginjaknya. Mengapa kita mesti takut? Mengapa kita mesti ragu-ragu? Mengapa kita mesti gentar? Kita menjadi gentar, menjadi takut, menjadi ragu-ragu, menjadi bimbang, menjadi gamang ketika menghadapi masalah, bahkan bingung sampai stres. Karena apa? Hati kita kurang sempurna. Kalau dari melahir baru Anda mau terus membangun hatimu menjadi semakin sempurna, Roh Kudus akan membawa kita memang menuju kepada hal-hal, perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang membuat hati kita menjadi hati yang sempurna. Apa yang akan terjadi? Kita tidak takut, karena tadi hati yang sempurna punya iman yang sehat.
kita tidak akan galau, kita tidak akan kacau, kita tidak perlu khawatir, kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar. Tapi bukan berarti kita tidak harus kemudian mencobai Tuhan dan pasang badan. No. Tapi dengan hikmat, dengan roh yang bijaksana, dibimbing oleh Roh Kudus, dengan hati yang sempurna, iman kita sekarang bisa menghancurkan masalah yang ada di dunia ini. Apalagi kita didukung, di backup oleh kekuatan kuasanya, itu urapan Roh Kudusnya. Luar biasa sekali. Nah sekarang masalahnya, apakah kita sungguh-sungguh mau memiliki hati yang sempurna? Nah, hati yang lemah lembut itu sama dengan juga hati yang sempurna. Artinya adalah hati yang mau dibimbing, hati yang mau dikoreksi. Bahkan sesudah dibimbing dan dikoreksi mau berubah. Banyak di antara kita mau dibimbing, apalagi di depan orang yang membimbingnya. Mau dikoreksi, sekali lagi, apalagi juga di depan orang yang bisa mengkoreksi kita. Ditambah lagi kita mau menyenangkan hati manusia, bukan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau cuma hanya seperti itu tanpa kemudian berubah, sama saja kita bukan punya hati yang lemah lembut. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 11 ayat 29, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mengapa Yesus meminta kita datang kepadanya juga untuk belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati? Salah satunya adalah, ini adalah kunci untuk apa? Kita menyenangkan hati Allah dengan memiliki hati yang sempurna. Mau dibimbing oleh firman, oleh Roh Kudus, oleh orang yang dipakai Tuhan dengan baik, dikoreksi, tapi juga mau berubah. Jadi istilah zaman sekarang bukan hanya lip service, inggih tapi tidak kepanggih, ya tapi tidak dilakukan. No, kerajaan Allah membutuhkan orang yang mau menjadi pelaku, bukan hanya pendengar yang baik, tapi pelaku. Ingat, pelaku. Bagaimana kita menjadi sesuatu atau seseorang yang seperti diinginkan kalau kita mau berubah. Sama, bagaimana kita menjadi orang yang seperti diinginkan Tuhan. Punya hati yang sempurna. Kalau kita mau berubah, kalau tidak namanya degil, kalau tidak namanya keras hati. Tadi hati yang sempurna bebas dari bela keras, tapi hati yang sempurna itu adalah hati yang taat. Nah, jadi mau berubah, dan perubahan itu nyata. Matius 13 ayat 23 menyatakan tentang perumpamaan yang disampaikan sendiri oleh Yesus, yaitu tanah yang baik. Bagaimana tanah yang baik itu kalau dia ditaburi, dia akan bertumbuh berkali-kali lipat ganda, 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Jadi hati yang sempurna itulah hati yang baik. Dan kesempurnaan hati, ingat, bukan karena hasil usaha kita, tapi juga semata-mata ini adalah kasih karunia, anugerah Allah melalui penebusan Yesus. Bagian kita terus memelihara kesempurnaan hati itu, terus memelihara kelembang lembutan hati itu, terus memelihara ketaatan di dalam hati kita. Paulus memiliki hati yang baik, sehingga pernyataannya dalam Kisah Rasul 23 ayat 1 jelas mengatakan bahwa Paulus itu terus hidup dengan hati nurani yang murni. Hati yang sempurna itu berkaitan dengan hati nurani yang murni. Artinya di sini Paulus bukan sekedar ketika dia percaya Yesus kemudian dilahirkan baru dan hatinya sudah menjadi sempurna, kemudian dia biarkan saja hati itu, dia tidak bangun terus kesempurnaan, kesucian dan
kemurnian daripada hati nurani. No. Dia juga membangun, memelihara, membangkitkan kemurnian daripada hatinya. Dia terus kerjakan itu. Orang Kristen tidak boleh hanya sekedar menjadi orang yang taat bergereja, tapi tidak dengan hati yang sempurna. Karena walaupun kita ke gereja, kalau hati kita tidak sempurna, berarti hati kita juga tidak murni. Banyak hal, rasa kerajaan menjadi kunci hidup kita terbengkelai. Lepas begitu saja, tidak terjadi dalam hidup kita. Padahal kita maunya hak kita, otoritas kita, kemenangan kita, perbedaan-perbedaan kita dengan orang-orang dunia, itu harus terjadi dalam hidup kita. Janji Tuhan begitu luar biasa. Semuanya adalah janji yang dari rancangan yang membawa damai sejahtera. Harus itu yang terjadi, itu maunya kita. Tapi bagaimana janji-janji itu bisa terjadi dalam hidup kita? Jangan kita menjadi diam saja. Kita harus bergerak cepat. Kita harus aktif untuk apa? Untuk terus membangun hati yang sempurna dari lahir baru itu tetap terpelihara di dalam hati nurani yang suci. Sehingga setiap janji firman Allah kita tangkap, kita terima dengan iman yang tulus ikhlas, dengan hati yang bersih, tanpa ada embel-embel. Begitu banyak pertanyaan, masa sih hal itu bisa terjadi? Ini kalau saya melakukan yang ini, untung saya apa? Saya mau melakukan ini kalau Tuhan memberkati. Nah, selalu ada syaratnya. Dan syaratnya selalu hal-hal yang mau menyenangkan diri kita, kesenangan diri kita. Kita lupa bahwa kita harus menyenangkan hati Tuhan melalui ketaatan. Paulus selalu hidup dengan hati nurani yang murni. Itu sebabnya hal yang luar biasa terjadi pada Paulus. Banyak di antara kita ingin mengalami yang luar biasa. Banyak orang-orang yang datang kepada sini dan doakan untuk mengalami hal yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang satu kejadian yang akibat daripada dia melakukan kesalahan, dia pun mau minta tolong untuk dia membebaskan dari kesalahan yang memang dia buat secara sengaja. Masih berani menuntut Tuhan seperti itu. Padahal tentu saja apa yang membuat kita sekarang mengalami hal yang kurang pas? Karena kita melakukan pelanggaran dan melakukan pelanggaran dengan sengaja. Karena kita sudah tahu firman berkata jangan melakukan ini, tapi kita lakukan itu. Demi apa? Menyenangkan diri sendiri. Kalau kita motivasi menyenangkan Tuhan, Roh Kudus tak pernah memimpin kita melakukan satu perbuatan, tindakan, atau kehidupan yang menyimpang daripada firman Tuhan. Semua akan berkenan di hatinya Tuhan. Padahal dia tidak pernah memelihara hatinya tetap sempurna. Dia izinkan keculasan masuk. Dia izinkan keserakahan masuk. Sehingga untuk mendapatkan sesuatu itu dari keserakahan dan kerakusan. Padahal sebelumnya boro-boro dia mau mengikuti firman Tuhan, taat kepada firman. Sedangkan peristiwa yang terjadi pun akibat daripada dengan sengaja dia melanggar firman. Sekarang dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-16, masih daripada sikap hidup Paulus, yaitu bagaimana Paulus tetap bersemangat untuk menjaga hatinya tetap bersih. Wow, keren. Paulus tetap bersemangat untuk menjaga hatinya tetap bersih. Sudahkah engkau bersemangat untuk tetap menjaga hati selalu bersih? Kadang-kadang belum 10 menit saja, 10 menit yang lalu kita benci, 10 menit kemudian kita jengkel, 10 menit kemudian kita sakit hati, 10 menit kemudian kecewa, 10 menit kemudian mengeluh.
10 menit kemudian bimbang, ragu-ragu, putus asa. Baru 10 menit. Tapi Paulus sepanjang hidupnya dia tetap bersemangat, artinya bertindak sungguh-sungguh, mengerjakan sungguh-sungguh dengan aktif untuk menjaga hatinya tetap bersih. Izinkan hatimu diisi oleh nyanyian baru untuk memuliakan Tuhan. Izinkan hatimu menjadi tempat untuk menyimpan firman yang kau dengar, firman yang kau baca, atau firman yang Roh Kudus ingatkan kepadamu. Untuk apa? Untuk kau aplikasikan dalam kehidupanmu. Untuk membentuk satu pemikiran yang sehat, pemikiran yang baru, yaitu pikiran Kristus. Bagaimana kita bisa mengalami pembaharuan pikiran seperti yang diinginkan Roma 12 ayat 1 dan 2, supaya kita tidak menjadi serupa dengan orang-orang dunia, adalah dengan pikiran ini harus dibangun, dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga pikiran kita diisi dengan pikiran Kristus. Relakah engkau terus tetap bersemangat di hari-hari yang tidak menentu ini, dan banyak peristiwa berita yang bisa menakutkan, mengkhawatirkan, tapi engkau tetap teguh tegak berdiri. Engkau tetap bisa mengucap syukur, engkau tetap bersinar, engkau tetap bisa menjawab tantangan, engkau bahkan bisa menjawab masalah orang lain, masalah dunia. Engkau bisa menjawab hidupmu sendiri. Dengan cara apa? Tetap bersemangat, menjaga hatimu tetap bersih. Inilah hati yang sempurna. Langit, bumi, dan segala isinya boleh berlalu, tapi hati kita yang terisi oleh firman dan Roh Kudus akan tinggal tetap. Itulah hati yang tetap. Dunia boleh bergolak, tapi kita tetap hidup dalam damai sejahtera, sukacita, dan tidak pernah kehilangan pengharapan. Milikilah dan bangun terus hati yang sempurna. Oh, haleluya. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.